Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Extreme Programming bersama saya Sajidah Ulfa, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 3. Langsung saja, kita akan membahas what is Extreme Programming. Apa itu Extreme Programming? Extreme Programming atau biasa disingkat XP merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis Agile. Jadi, XP ini merupakan bagian dari pengembangan perangkat lunak yang berbasis Agile. Sebenarnya dalam Agile tersendiri ada banyak, contohnya Scrum, lalu Kanban, Extreme Programming, dan lain sebagainya. Lalu, Extreme Programming di sini dianggap sebagai prinsip pengembangan yang inovatif dan berhasil menggantikan metode yang sudah ada sebelumnya. Dikemukakan oleh Ken Beck, Extreme Programming atau XP adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Saya ada ungkapan dari Ken Beck mengenai analogi dari Extreme Programming, yaitu konsep melakukan Extreme Programming. Ketika ada hal yang baik, maka kita akan melakukan dengan maksimal hingga pada extreme level. Karena kan namanya extreme programming ya, kita akan melakukan hingga pada extreme level sehingga hal yang baik tersebut menjadi lebih baik. Dan ketika ada hal yang tidak penting atau tidak perlu, kita akan menguranginya atau mengeliminasinya hingga pada extreme level, hingga hal tersebut bisa dihilangkan atau diminimalisir. Konsep sederhananya seperti ketika kita mengeliminasi diagram-diagram yang tidak perlu atau karena tidak terlalu penting, karena pada Extreme Programming ini kita akan fokus pada kode, pada program. Lalu ada beberapa core value atau XP value dari Extreme Programming ini, mulai dari komunikasi, kesederhanaan, feedback, respect, dan keberanian. Contohnya ketika kesederhanaan itu kita akan melupakan diagram-diagram yang kompleks, lalu melupakan project plan yang detail, even desain arsitekturnya itu simple. Maka dengan hal tersebut kita juga perlu mengkomunikasikannya dengan pihak terkait sehingga kita bisa mendapatkan feedback dan respect atau jalinan emosional. Sedangkan keberanian atau courage sendiri adalah bagaimana tim XP itu berani. Ketika dia bisa, dia mengatakan bisa. Ketika tidak, ketika pindah iterasi, dan lain sebagainya. Lalu, pada tahapan XP, ada 4. Yang pertama, pada tahapan planning. Pada tahapan planning atau perencanaan, ini kan tahapan pertama ya. Itu kita melakukan berbagai kegiatan perencanaan seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, menentukan jadwal pelaksanaan pengembangan sistem, dan lain sebagainya. Disitulah beberapa tahapan-tahapan pada tahapan planning. Lalu pada tahapan desain. Setelah kita mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, dan untuk jadwal pelaksanaan pengembangan sistem, kita akan melakukan desain, yaitu dengan pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, pemodelan database. Di mana pemodelan sistem dan pemodelan arsitektur kita menggunakan Unified Modeling Language atau UML, dan pada pemodelan database kita biasa menggunakan Entitas Relationship Diagram. Setelah kita melakukan pemodelan pada tahapan desain, kita akan merealisasikan desain kita menggunakan coding atau pengkodean. Jadi segala pemodelan atau desain-desain yang telah kita buat, kita akan realisasikan menggunakan bahasa pemrograman. Hingga pada tahapan terakhir kita akan melakukan testing atau pengujian. Setelah tahap pengkodean selesai, ketika codingnya sudah selesai, sudah jadi, kita akan melakukan testing atau pengujian sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang timbul
pada saat menjalankan aplikasi. Jadi ketika aplikasi sudah kita buat, kita akan melakukan testing dari aplikasi yang telah dibuat tersebut atau yang telah dibangun. Apakah sudah memenuhi salah satu kriterianya, apa sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum, dan lain sebagainya. Metode pengujian yang digunakan ini biasanya black box. Pengujian dilakukan berbagai bentuk masukan untuk melihat apakah masukan tersebut berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Setelah kita membahas tentang tahapan-tahapan dari extreme programming, lalu kita akan membahas kelebihan dari extreme programming. Di sini saya memiliki 4 contoh kelebihan. Yang pertama adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Jadi XP ini memungkinkan perubahan. Kan beradaptasi yang tinggi memungkinkan perubahan dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebutuhan dari pengguna. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang dimaksud meningkatkan kualitas ini bagaimana sih? Yaitu dengan fokus pada pengujian yang berkelanjutan. Jadi pengujiannya berkelanjutan, pemfaktoran ulang dan desain sederhana. XP membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Jadi karena ketika ada perubahan kebutuhan pengguna, diperbarui lagi, diperbaiki lagi sehingga meningkatkan kualitas. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan pengguna. Pengguna terlibat aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Jadi setiap pengembangan pengguna akan terlibat aktif dan memastikan produk memenuhi kebutuhan. Yang keempat adalah peningkatan kualitas. Dengan fokus pada pengujian berkelanjutan, pemfaktoran ulang, dan desain sederhana, XP membantu meningkatkan kualitas dari perangkat lunak tersebut. Lalu kita lanjut pada kekurangan dari XP atau Extreme Programming. Yang pertama, kesesuaian untuk setiap proyek tertentu. Yang dimaksud adalah XP mungkin tidak cocok untuk semua jenis proyek, terutama proyek yang besar dan kompleks, karena memang dari awal sudah kita jelaskan bahwa Extreme Programming ini biasa untuk proyek-proyek yang sederhana. Lalu yang kedua adalah keterlibatan pengguna yang insentif. Jadi membutuhkan keterlibatan pengguna yang sangat kuat, yang tidak selalu mudah dicapai dalam proyek yang nyata. Yang ketiga adalah tidak cocok untuk tim jarak jauh, karena metode seperti pemrograman berpasangan ini mungkin sulit diterapkan antar tim yang bersebar di antara beberapa lokasi. Itu bisa menjadi alasan dari poin ketiga ini. Lalu yang keempat adalah ketergantungan pada keterampilan tim. Karena kita sangat tergantung pada tim pengembang yang sangat terampil dan berpengalaman. Jadi untuk mencapai hasil yang optimal, maka itu menjadi salah satu kekurangan kita karena ketergantungan tersebut. Dan lalu yang terakhir adalah memerlukan pengelolaan yang cermat. Maksudnya apa? Jadi manajemen proyek yang efektif diperlukan untuk mengelola iterasi yang cepat dan perubahan yang terus-menerus terjadi. Jadi kita harus cermat ketika ada perubahan yang terus-menerus terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.